Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan channel Kenaon Alon. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem pengisian aki atau sistem charging yang digunakan pada sistem genset. Apa yang dimaksud dengan sistem charging atau pengisian? Yaitu sistem yang berfungsi untuk memperbaharui performa aki atau baterai ketika digunakan. Maksudnya, ketika engine itu running, maka aki ini akan terkuras oleh kebutuhan kontrol modul dan juga kontrol fuel injection pump. Itu perlunya dipasangkan sistem pengisian. Dari sumbernya, charging itu ada dua macam, yaitu sistem charging saat standby dan sistem charging saat running. Kita bahas yang sistem charging saat running dulu. Komponen utamanya adalah alternator DC, di mana alternator ini, pulinya ini digerakkan oleh putaran crankshaft melalui V-bell. Cara kerjanya, ketika baterai atau aki ini digunakan untuk memutar starter motor, maka baterai ini akan berkurang. Ini kabel plus dari kabel baterai, kabel main, grounding dari alternator, kontrol modul. Ini powernya untuk kontrol modul. Ketika kita nyalakan modulnya, kita posisikan displaynya ke tegangan baterai, maka akan terbaca 12 volt saat engine ini belum running. Ketika kita start, maka eksitasi akan tersuplai ke alternator, ke terminal D+. Setelah engine itu running, maka alternator akan mengeluarkan output melalui terminal B+ menuju ke baterai melalui ke kabel ini. Ada juga yang memasangkan kabel output dari alternator ini dari alternator B+ langsung masuk ke plus baterai di sini, di jumper sama kabel baterai. Setelah engine running, jika dinamo ini atau alternator ini berfungsi normal, maka akan mengindikasikan pada display modul ini terbaca 13 volt atau lebih. Selanjutnya, apa akibatnya jika sistem ini tidak berfungsi? Kita bahas yang terjadi ketika mesin sudah kondisinya running. Misalkan mesin ini running, terus kita posisikan pembacaannya di tegangan baterai. Ini kalau tegangannya normal. Ketika tiba-tiba terjadi masalah pada sistem pengisian, maka tegangan baterai akan turun. Selanjutnya akan muncul di modul ini, muncul lambang baterai, kemudian muncul alarm indikator atau warning indikator, kemudian genset shutdown. Apa yang menyebabkan ketika sistem charging ini tidak normal dan genset bisa shutdown?
pertama karena settingan modul. Ketika modul ini konfigurasinya untuk sistem baterainya kita setting misalkan di 12 volt, kita setting di 10 volt untuk under voltage-nya, dan aktualnya terbaca 9 volt, maka modul ini akan menginstruksikan genset supaya shutdown sebagai proteksi. Kedua, fuel pad solenoid akan menutup. Ini misalkan kondisi gensetnya itu tidak menggunakan modul, untuk kontrolnya menggunakan kunci kontak. Kenapa fuel pad solenoidnya itu bisa menutup? Karena jika tegangan baterai sudah kurang daripada 8 volt atau 7 volt ke bawah, maka tidak mampu lagi untuk membuka fuel pad solenoid ini, maka engine akan shutdown. Selanjutnya ketika mesin running dimatikan kemudian di start kembali. Kondisinya seperti ini. Kondisi genset masih off 0 rpm. Kita posisikan ke volt. Kita lakukan start. Tegangan drop. Sama nanti muncul di modul ini seperti lambang baterai, kemudian muncul alarm genset tidak bisa starting. Kalaupun bisa starting, putaran dari starter motor itu lambat sehingga mesin tidak bisa hidup. Ini kalau baterainya sudah drop. Beberapa penyebab yang menyebabkan sistem charging ini tidak berfungsi. Pertama, kondisi fan belt kendor. Karena kondisi fan beltnya kendor, maka putaran dari crankshaft itu tidak diteruskan secara maksimal ke alternator, sehingga putaran alternator itu menjadi lambat. Yang dilakukan untuk mengatasi problem ini adalah dengan cara menyetel kerenggangan dari fan belt ini atau V-belt ini. Yang kedua, ada kabel yang lost connection atau yang longgar atau putus. Kita lihat wiringnya, baterai B-min, B+, D+. Modul, ini modulnya, kabel min ke B-min. Output dari B+ alternator menuju ke baterai melalui MCB. Kemudian eksitasi dari modul ini dari terminal 7 masuk ke D+. Dioda ini berfungsi sebagai penyearah sehingga arus yang dikeluarkan oleh modul ini hanya ke D+, dan sebaliknya dari D+ tidak bisa ke modul. Tujuan dioda ini hanya sebagai safety untuk modul ini. Terminal nomor 7 untuk eksitasi alternator. Ketika terjadi kabel ada yang longgar, misalkan dari salah satu kabel ini, misalkan ini longgar atau posisi MCB trip, maka output dari alternator ini tidak bisa diteruskan ke baterai. Atau dioda ini jebol sehingga eksitasi dari modul tidak sampai ke D+.
Namun ada juga dari terminal nomor 7 ini tidak dipasang dioda, alternator ini tetap berfungsi karena alternator ini masih menyimpan magnet. Yang ketiga, penyebabnya adalah dari alternator itu sendiri yang mengalami problem. Problem yang sering terjadi pada dinamo isi adalah karbon brush atau sikat arang itu sudah habis. Yang kedua, IC regulator rusak. Dan yang ketiga, gulungan atau lilitan dari alternator ini sudah terbakar atau putus. Selanjutnya, sistem charging saat kondisi genset standby. Ketika unit genset hanya digunakan sebagai backup ketika terjadi pemadaman PLN, sebaiknya genset ini dilengkapi dengan baterai charging yang disuplai oleh tegangan PLN, misalkan di dalam panel ATS. Untuk simulasinya, di sini kabel baterai terpasang, terus power supply dari PLN masuk ke charger, kemudian output charger masuk ke baterai. Ini kalau kita menggunakan sistem charging dari panel ATS, supaya performa dari baterai tetap terjaga. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.